Selamat datang di podcast pengembangan diri. Podcast ini merupakan top 5 podcast of the year 2023 versi Spotify Indonesia. Agar kamu bisa mendapatkan manfaat maksimal dari podcast ini, pastikan kamu udah follow dan nyalakan loncengnya ya, biar kamu nggak kelewatan episode barunya. Selamat mendengarkan. Hai, Sindres Bordes. Pada podcast kali ini saya mau ngebahas tentang gimana cara mengatasi distraksi yang bikin nggak produktif ya. Ini pertanyaan yang masuk dari Ebi ya. Dia nanya kayak gini. Malam Kak Bordes, izin Kak, saya punya pertanyaan. Terkadang saat saya harus merencanakan hal apa yang harus saya lakukan di esok hari agar lebih produktif, tetapi banyak sekali distraksi, baik itu dari dalam diri maupun dari luar. Tapi saat saya menyadari distraksi itu, pada saat itu saya malah meneruskan hal yang bukan rencana yang sudah saya siapkan. Lalu saya menyadarinya ketika sudah hampir di penghujung hari, yang seharusnya saya menyelesaikan tugas di pagi atau siang hari, jadi harus saya selesaikan di malam hari. Yang seharusnya itu waktu istirahat, buat saya rasanya itu menyesal sekali Kak. Tetapi besoknya diulangin lagi, padahal nggak enak banget. Gimana ya untuk menghilangkan hal buruk itu? Terima kasih sebelumnya Kak Bordes. Oke, jadi yang dialami Ebi ini itu adalah dia terganggu lah dengan satu hal yang namanya distraksi, dimana ketika dia mau mengerjakan sesuatu dia terkena distraksi dari dalam diri ataupun dari luar diri. Kalau luar diri misalnya contoh kayak dari handphone, notifikasi handphone gitu. Kayak mungkin kamu juga pernah ngerasain kayak aku mau ngerjain tugas atau ngerjaan sesuatu, tiba-tiba ada notifikasi handphone, misalnya ada DM, kadang mungkin teman-teman kita kan juga sering kirim-kirim video-video kocak gitu, yang akhirnya mendistraksi kita. Dan sosial media saat ini itu kan juga bekerjanya itu mereka fokusnya adalah gimana biar mendapatkan atensi kita terus-menerus kayak gitu. Makanya sosial media dibentuk sedemikian rupa agar kita bisa terus edik ataupun ketagihan dengan sosial media. Sehingga misalnya tadi kita dapat notifikasi handphone, terus kita mulai lihat videonya, terus kita mulai scroll video lain, nggak terasa tahu-tahu udah berapa jam terlalui. Nggak terasa tahu-tahu sudah di penghujung hari seperti itu. Nah, terus gimana cara kita bisa mengatasi hal ini kayak gitu? Dan distraksi sosial media pun juga saya pernah merasakan ya, yang kayak tadi gitu, kayak Instagram, terus mungkin Twitter dan lain-lain gitu. Bahkan kadang padahal saya udah kasih nama folder di handphone saya itu distraction atau pengganggu gitu. Dalamnya ada Instagram dan Twitter. Tapi tetap aja saya buka kayak gitu. Nah, terus apa sih yang harus kita lakukan gitu? Nah, kalau dari saya pribadi yang dulu saya pernah terkena distraksi seperti itu, terus akhirnya bisa dalam tanda kutip bangkit dan akhirnya bisa menyelesaikan berbagai macam hal yang penting, yang krusial, kayak menyelesaikan skripsi lebih cepat, kerjaan bisa selesai dengan lebih cepat. Nah, apa sih yang harus saya lakukan? Ya, apa sih yang saya lakukan waktu itu? Yang saya lakukan waktu itu ketika saya menyadari bahwa distraksi paling besar buat saya itu adalah sosial media. Akhirnya yang saya lakukan waktu itu adalah saya nge-delete, ya, saya ngehapus ngehapus aplikasi sosial media saya, persisnya Instagram gitu, saya delete untuk saya tidak balik lagi ngecekin Instagram lagi, karena kan udah dihapus gitu. Akhirnya saya bisa lebih fokus dalam menyelesaikan tugas. Terus ketika kuliah, saya masih ingat banget dulu. Ketika udah mulai kerja, waktu itu saya mulai kerja jadi HR consultant. Di situ saya waktu itu mulai ingat gitu, ketika saya kerja ada rasa ya bosan gitu, perlu challenge lebih. Yang saya lakukan adalah saya teringat ketika
SMP dulu ataupun SMA, saya senang banget main Football Manager. Dan akhirnya saya mulai beli gitu ya Football Manager, dan belinya yang mungkin di Tokopedia gitu. Jadi kayak akun bersama gitu. Terus saya download, saya install games tersebut, Football Manager. Jadi gamesnya itu kita jadi pelatih sepak bola gitu, nge-handle tim bola untuk bisa juara. Dan saya memilih main, lalu saya memilih Persebaya untuk saya latih sampai akhirnya bisa juara liga dan lain-lainnya. Dan itu membuat saya cukup ketagihan juga itu waktu itu. Banyak banget project-project yang terbengkalai, bahkan sampai saya kurang tidur karena main games itu. Ya, kayak tiap kali mau ngelakuin sesuatu, dalam hati itu kayak ngomong, coba deh main dulu deh satu pertandingan. Atau misalnya satu pertandingan lagi deh baru aku tidur kayak gitu dan lain-lainnya. Tapi yang terjadi adalah kita main, akhirnya satu pertandingan lagi, begitu terus sampai subuh. Dan akhirnya malah tidak jadi produktif. Malah besoknya kurang tidur dan tidak bisa fokus dan lain-lainnya. Nah, sampai akhirnya saya bisa melewati hal tersebut. Apa yang saya lakukan? Ya, betul. Sama seperti sosial media tadi, Instagram tadi, saya delete games itu, saya hapus. Jadi, saya nggak bisa main gitu. Kalaupun mau main, harus install dulu, harus bisa ini dulu. Dan save-savean saya, ataupun games perjalanan saya jadi pelatih itu juga udah saya hapus juga gitu. Jadi benar-benar udah nggak bisa main lagi ya. Jadi yang perlu kita lakukan yang pertama adalah kita bisa delete dulu, kita hapus dulu nih hal-hal yang mengganggu kita, yang menjadi distraksi kita gitu. Terus satu yang krusial juga adalah kita harus tahu secara jelas apa yang mau kita tuju gitu. Jadi setiap hari coba kamu bikin list. Kalau saya biasanya menulis namanya 3 MIT. Itu saya belajar dari satu blogger yang sangat menginspirasi saya waktu itu. Namanya Leo Babauta. Blognya adalah zenhabits.net. Wah, itu dia luar biasa banget. Sharing lah tentang productivity, tentang kehidupan. Dan saya belajar dari dia adalah kita bisa setiap hari itu fokus 3 hal yang paling penting itu apa yang mau kita selesaikan. Dan setiap hari kita fokus menyelesaikan 3 hal penting setiap harinya. Dan bayangin kalau kita konsisten setiap hari fokus pada menyelesaikan 3 hal yang penting tadi. Dalam seminggu kamu udah menyelesaikan 21 hal penting. Dalam sebulan kamu udah menyelesaikan 90 hal penting. Kalau setahun kamu bisa menyelesaikan 900 sampai 1000 hal penting gitu. Dan ketika kita memulai hari, kita harus fokus dulu menyelesaikan hal-hal itu gitu. Hal-hal yang paling penting itu. Dan bangun tidur kan kita biasanya fresh, segar gitu. Kita bisa fokus untuk menyelesaikan hal-hal yang paling penting dulu. Hal-hal yang paling krusial dulu tadi gitu. Dan itu yang bisa kamu lakukan juga, sehingga kamu juga jelas apa sih yang mau kamu selesaikan, dan yang paling penting itu apa, dan harus ada korelasinya juga hal yang paling penting itu dengan tujuan hidupmu apa gitu. Karena kalau hanya fokus pada kegiatan aja tapi nggak tahu tujuannya, ya kita kehilangan motivasi untuk kita bisa menyelesaikan itu gitu. Jadi yang pertama tadi hilangkan distraksi, yang kedua adalah kamu bisa fokus tiap hari menyelesaikan 3 hal yang paling penting. Dan yang ketiga adalah kamu perlu untuk bisa tadi ya, mengetahui apa tujuan utamamu, apa yang paling pengen kamu capai, sehingga kamu punya motivasi yang kuat untuk mengerjakan 3 hal yang paling penting tadi dan tidak terdistraksi dengan gangguan-gangguan tadi ya. Karena ketika kita merasa tujuan kita itu lebih penting daripada distraksi tadi, distraksi sosial media ataupun distraksi game dan lain-lainnya, itu kita akan cenderung lebih fokus untuk menyelesaikannya gitu. Karena kalau
kamu sendiri tidak terdorong untuk mencapai tujuanmu, kamu merasa tujuanmu itu tidak penting, ya akhirnya kamu tidak akan bisa fokus untuk mencapai tujuan itu. Oke? Semoga bisa menjawab ya, dan menginspirasi untuk pertanyaan tentang productivity, khususnya tentang distraksi ini. Oke, thank you semuanya udah mendengarkan episode kali ini. Dan juga di akhir episode ini saya mau kasih tahu bahwa saya mau bagi-bagi ada 5 buku Quarter Life Crisis Playbook ya. Ada buku fisik, ada 5 buku yang mau saya bagikan gratis. Saya akan undi pemenangnya. Kamu cukup silakan bisa komen di podcast ini, ataupun kamu bisa DM di @selfdevpodcast untuk kamu bisa berikan feedback untuk podcast pengembangan diri ini, podcast ini, apa yang kamu suka dari podcast ini, dan kira-kira apa yang masih bisa ditingkatkan dari podcast ini. Oke? Untuk kita bisa evaluasi, untuk bisa improve, dan bisa bikin konten yang relevan buat kamu. Terima kasih sudah mendengarkan episode podcast pengembangan diri. Kalau kamu merasa mendapatkan manfaat dari podcast ini, kamu bisa share ke temanmu, sahabatmu, saudaramu, gebetanmu, pacarmu, atau siapapun orang terdekatmu, kamu bisa share. Siapa tahu dari episode yang kamu share, itu bisa ngebantu dia untuk melewati tantangan yang dihadapinya dalam hidup. Semoga bermanfaat ya. Never stop learning, because life never stop teaching.